Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali ada di hari ini, hari Rabu pagi, kita datang kepada Tuhan. Saya kira percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kerinduan kita datang kepada Tuhan, itulah yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita saat kita datang dengan penuh kerinduan. Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kita, dan terbukti hari ini kita sama-sama datang untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan terima renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih Engkau Tuhan sungguh luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami mengalami keadaan yang lemah, tetapi Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap hari, setiap saat kami datang kepadamu ya Tuhan. Terlebih juga pada hari ini kami datang kepadamu, kami mau mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya sebelum kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup buat kami, dan berkaryalah saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu, firman-Mu kekuatan buat hidup kami secara rohani ya Tuhan. Terima kasih, kami akan terima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada di dalam ibadah Rabu Teduh pada pagi hari ini, dan kita akan terima renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Ya, renungan firman kita masih seputar tentang hidup yang menyembah, hati yang menyembah. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di Amos pasal 9 ayat 11. Ya, di sini saya akan bacakan Amos pasal yang ke-9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Ya, dalam satu ayat ini ya, di dalam Perjanjian Lama. Di sini Nabi Amos mengutip mengenai Daud, pondok Daud khususnya. Nah, ini yang kita akan mau lihat bersama-sama pada hari ini, mengenai pondok Daud. Berbicara pondok Daud ini bisa dikatakan juga berbicara penyembahan. Maksudnya kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kalau Daud itu, dia itu terkenal dengan yang namanya seorang yang suka menyembah Tuhan, seorang yang senang memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel itu, wah bagaimana Daud itu memang dia adalah seorang yang sebagai seorang, sebelum Tuhan angkat dia, pilih dia menjadi raja, sebelumnya dia ada di padang rumput ya, mengembalakan domba begitu. Nah, selain dia sebagai seorang yang mengembalakan domba, di sela-sela dia mengembalakan domba itu dia selalu senang bermazmur, selalu senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan permainan kecapinya dan yang lain-lainnya. Dan terbukti kita lihat di dalam kitab Mazmur, itu adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Daud. Nah, di situ sungguh banyak, luar biasa sekali. Kalau kita lihat banyak mazmur-mazmur yang terkenal, bahkan kita bisa dikatakan kita juga ada yang hafal begitu ya. Yang paling hafal, yang paling terkenal itu Mazmur berapa Bapak Ibu? Kalau saya secara pribadi hafal Mazmur 23. Di situ berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, kita hafal semuanya karena apa? Kita sering nyanyi, dan itu adalah Mazmur Daud. Nah, makanya menarik sekali di sini dikatakan di dalam kitab Amos dikutip, ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul itu juga dikutip. Jadi menarik, pondok Daud. Artinya apa? Di sini dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi ini berbicara bahwasanya akan ada sesuatu yang diperbaiki atau sesuatu yang dipulihkan lagi. Nah, yang dipulihkan itu apa? Pondok Daud. Artinya apa? Penyembahan itu. Karena Daud ini sendiri adalah karakteristiknya dia seorang yang menyembah yang bukan berdasarkan apa yang dia mampu atau apa yang dia bisa, tetapi dia menyembahnya, Daud itu keluar dari hati. Nah, itulah yang ingin Tuhan pulihkan. Artinya bagaimana saat ini, saat kita menyembah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mau koreksi diri kita. Apakah saat kita menyembah Tuhan itu hanya karena
Ya kalau kita datang gereja, ya kalau dalam pujian penyembahan ya kita harus ikut menyembah. Mulut harus ngomong, harus menyanyi begitu. Atau terus kemudian dalam berdoa, ya kita harus menyembah diminta misalnya ada pengkhotbah atau mungkin juga ada worship leader pemimpin pujian, ayo mari kita menyembah, baru kita menyembah. Jadi masih ada dorongan atau yang datang dari pihak yang luar untuk untuk meminta kita untuk menyembah Tuhan, tidak keluar dari diri kita. Kalau menyembah kita masih seperti itu, ya berarti dari hati kita ini belum sepenuhnya hidup di dalam hati yang menyembah. Kenapa? Karena masih ada nih dari unsur luarnya nih yang mengajak, meminta, mendorong, menguatkan. Ayo mari menyembah, Tapi sebenarnya kalau seorang penyembah saat kita datang kepada Tuhan itu dengan sendirinya. Artinya apa? Dari dasar hati. Itu sebabnya yang dikatakan si pemulihan Daud artinya memulihkan hidup kita ini, hati kita ini, supaya hati kita ini benar-benar pure, menyembah yang keluar dari hati. Nah, kalau kita mau lihat nih ya, terbukti lagi nih, ada beberapa bukti kenapa Daud ini yang bisa dikatakan luar biasa ya di dalam hal dia itu penyembahan ya, memuji menyembah Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu kita lihat banyak sekali. Nah, di sini saya akan rangkumkan aja nih ya. Bukti kenapa Daud ini menjadi contoh seorang yang menyembah dengan setulus hati. Jadi Daud itu dia mengkhususkan pemimpin pujian. Dia punya pemimpin pujian itu empat pemimpin pujian yang dia khususkan gitu. Jadi dia sudah pilih itu 4 pemimpin pujian dari Daud. Yang pertama Kenanya, itu dalam 1 Tawarikh pasal 15 ayat 22. Lalu kemudian ada Asaf, 1 Tawarikh 25 ayat 2. Lalu kemudian ada Yedutun, 1 Tawarikh 25 ayat 3. Dan Heman, 1 Tawarikh 25 ayat 5. Ada 4 pemimpin pujian yang Daud tunjuk untuk mereka ini khusus untuk memimpin pujian. 4 tadi ya, Kenanya, Asaf, Yedutun, Heman. Lalu kemudian berikutnya Daud itu mempunyai 7 imam peniup nafiri. Jadi peniup nafirinya itu ada 7 imam. Lalu kemudian Daud itu mempunyai 24 pemusik. Wah, ada 24 pemusiknya, yaitu anak-anak dari pemimpin pujian. Kemudian yang keempat lagi, Daud mempunyai paduan suara yang terdiri dari 288 orang. Itu rata-rata kitabnya itu ada di dalam 1 Tawarikh ya, mulai dari 1 Tawarikh 15 sampai 20, 25, 23 begitu ya. Lalu kemudian Daud mempunyai suatu kelompok yang terdiri dari 4.000 pemusik dan penyanyi. Ini hanya beberapa saja yang saya bisa lihat di sini. Jadi luar biasa nih di dalam hal Daud ini, totalitas ya memuji menyembahnya ya. Dia pun juga mengutus ya kan, atau menunjuk, itu dia punya banyak tuh ya, seperti tadi kita tahu bersama-sama ya. Jadi dia punya 4 pemimpin pujian, punya 7 imam peniup nafiri, punya 24 pemusik, punya paduan suara 200 orangan, 288 orang, lalu kemudian punya kelompok yang terdiri dari 4.000 pemusik dan penyanyi. Nah, inilah yang kita bisa katakan Daud. Makanya itu yang menjadi berkat untuk kita dapatkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Biarlah kita juga seperti Daud. Contoh Daud sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Artinya hidupnya dia itu adalah hidup yang intim dengan Tuhan. Dan ketika dia hidupnya intim dengan Tuhan, maka penyembahan itu keluar dari hatinya dia yang tulus. Jadi biar itu yang menjadi kekuatan buat kita saat kita sebagai dikatakan umat yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan hidup yang menyembah. Mari biarlah kita juga belajar seperti Daud, kita mau memiliki hidup yang menyembah yang keluar dari hati kita, sehingga saat kita bisa mengalami hidup yang menyembah keluar dari hati itu, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Itu sebabnya makanya Tuhan kenapa tertarik ingin mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini menjadi gambaran, ternyata bisa dikatakan banyak. Ya itu tadi, umat Tuhan, jemaat Tuhan ya hatinya sudah tidak lagi benar-benar terpaut kepada Tuhan. Jadi itu ada di dalam di dalam kitab Mika ya kalau nggak salah ya.
Oh maaf, bukan Mika. Nah, kitab Amos. Amos 5 ayat 21 sampai 23. Amos pasal yang kelima ayat 21 mulai. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, ayat 22 ya, dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Itu ayat 23. Jadi di sini ibadah itu dibenci, aku tidak mau dengar, dikatakannya di perikop ini dibenci Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu, tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Waduh, ini betapa teguran yang sangat keras sekali ya buat kita ya. Saat kita datang beribadah raya, berkumpul, memuji, menyanyi, menyembah Tuhan, tapi tiba-tiba di sini dikatakan Tuhan tidak senang dan tidak, ia menghinakan begitu. Aku menghinakan perayaanmu, tidak senang kepada perkumpulan rayamu, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi nyanyian-nyanyian yang ramai, yang sorak-sorai begitu, Tuhan bilang jauhkanlah itu. Wah, ini benar-benar teguran ini. Jadi kenapa terjadi? Ya karena itu tadi. Kita lihat hati seorang yang menyembah itu hilang. Nah, roboh pondok Daud itu. Nah, itulah yang menjadi kunci dalam hidup kita. Menjadi kunci sekarang untuk hidup kita apabila saat kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita. Apabila kita menyembah Tuhan, masih menyembah dengan belum keluar dari hati kita yang tulus, oh Tuhan yang memandang. Karena saat kita datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya sekarang kita belajar seperti halnya Daud. Dia sepenuh hati, dia setulus hati memuji menyembah Tuhan, totalitas dengan segenap hati dia berikan kepada Tuhan. Jadi itu yang dikatakan seorang yang menyembah. Mari, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita mau terima bersama-sama. Biarlah kita melihat hati kita lagi. Kalau dikatakan tadi pondok Daud itu ibarat kayak bukan rumah atau bangunan ya, tapi sebenarnya hati ini berbicara hati. Bagaimana hati kita, hidup kita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan belum dengan segenap hati, ini saatnya, waktunya kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan lagi, Tuhan aku mau rindu menyembahmu dengan segenap hatiku, menyembahmu dengan hati, sikap hati yang benar, sepenuh hati kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti berkenan akan kehidupan kita dan akhirnya hidup kita ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi dampak. Daud menjadi dampak saat hidupnya sebagai seorang penyembah dan dia tidak menjadi orang yang justru dia kalah dengan sekeliling, tapi justru dia malah bisa menang dengan sekeliling. Sekelilingnya banyak yang menghina dia, bahkan istrinya sendiri pada waktu itu menghina dia sampai dia itu sepenuhnya memuji menyembah Tuhan. Wah, kamu kok begitu? Tapi dia tidak peduli gitu. Artinya hidupnya pun menjadi dampak buat orang-orang sekitarnya. Wah, sungguh luar biasa kehidupan seorang penyembah yang menyebar di dalam hati, malah menjadi teladan hidupnya. Hidup yang menyembah yang keluar dari hati, kita diberkati, orang sekeliling kita pun juga diberkati. Kita menjadi teladan buat sekeliling kita. Puji Tuhan, itu yang menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita terima di ibadah Rabu Teduh. Kita akan melanjutkan di dalam doa kita. Dan sebelum kita melanjutkan dalam doa, kita akan berdoa kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami untuk kami melihat kehidupan kami, khususnya hati kami ya Tuhan. Saat kami datang menyembah kepadamu, biarlah kami mau menyembah dengan segenap hati kami, dengan hati kami yang tulus, tertuju hanya kepadamu ya Tuhan, terpaut hanya kepadamu, karena Engkau adalah pusat penyembahan kami. Kami tidak mau sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, tapi kami mau sepenuhnya memberikan hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan saat kami menyembah, biarlah itu keluar dari hati kami yang paling dalam, hati kami yang paling tulus, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menyembah adalah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati kita, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Penyembahan kita yang terbaik berikan kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat hatimu, angkat suaramu, berikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu kami pujimu, sembah Engkau, ku mau menyembah.
selalu sembah, Kau yang layak Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk disembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory Kau bagi-Mu. sungguh baik, Kau sungguh baik. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan suara yang lembut. Ku mau memuji-Mu Tuhan, amin, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, haleluya. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Hanya Engkau yang layak semua terima segala pujian, pujian kami Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, hanya bagi ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu Haleluya, Tuhan. puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kehormatan hanya bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Amin. Pujilah kami Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Pujilah aku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Cobalah Tuhan. Amin. Selidikilah setiap hati dan hati kami masing-masing Tuhan saat ini Tuhan. Ketika kami datang Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami datang Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kau menyelidiki setiap hati kami masing-masing Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, Kau yang layak. Kau layak disembah. Mari sembah. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan, memujimu, menyembahmu Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu. Sama-sama kita naikkan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, Tuhan Yesus, bagi Raja. Naikkan pujian kami kepadamu Tuhan Yesus yang duduk di tahta. Haleluya. Aku muliakan, kami muliakan Engkau Tuhan, dan kami agungkan Engkau Tuhan. Kaulah hanya Engkau yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bela pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus kepada Engkau Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Boleh menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Karena inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyembah Engkau, memuji Engkau,
meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita di dalam Engkau. Bapa, Engkau berkatilah Tuhan setiap sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.